Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biar kayak pejabat ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Gus Bara, juga Kiai Saifullah, Gus Ipung, dan saya lihat tadi putranya Mbah Husein ada ya, Gus Fahmi juga, Kiai Fahmi ada di sini, putranya Mbah Imron Jamil, Gus Isa juga ada, banyak Gus-Gus di sini. Kalau ada Presiden Janjuker seluruh Gus ngumpul. Itu bedanya sama Habib. Tapi bukannya jelek Habib. Saya gini, Habib itu pertama kita Triton TV, kita sama-sama orang Madura. Saya Situbondo, dia Betul. Dia kan kula ndian Betul lagi. Kula Situbondo, dan daerah Tapi. Oke. Kita ngomong Madura kalau bukan karena itu saya mendukung, tapi karena saya dengan segala hormat terhadap sholawat Tombowati, saya nggak begitu suka yang maca Quran sama anane salat mengilakonono wong kang soleh kumpulono. Lho nek ngumpuli wong soleh apa gunane ya? Lho terus sing tersesat itu sapa sing ngumpuli? Habib ngumpulin orang-orang tersesat karena kalau orang soleh ngapain dikumpulin? Justru tugas kita kan ngumpulin orang yang tersesat, yang nggak soleh. Itu kritik saya kepada sholawat Tombowati. Terus kritik saya terhadap Habib tapi gitu. Nek ceramah itu ngomong tok gak ono musik. Aku selalu bilang kata-kata itu sampah. Kenapa? Karena kata-kata itu selalu berlibat. Coba nanti, kenapa kata Tuhan Maha Kuasa? Kalau begitu sebenarnya Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang Maha Kuasa. Kan berlibat kan? Tuhan abadi. Kalau begitu ada awal dan akhirnya. Berarti nggak mungkin dong dia Tuhan nggak ada awalnya kok. Gitu. Terus nanti ada itu kalau ada awal sama akhir namanya Khalidin. Kalau itu abadan. Oke lah. Tapi berdebat terus. Berdebat. Seluruh kata-kata Bib kalau ditelusuri dari paradoks. Itu kenapa kok saya bilang sampah? Kita Bib, kebanyakan kalau mendengar kitab suci dibacakan, konsentrasi kita di arti. Aku bilang arti itu nanti tergantung madhab, tergantung tafsir. Kita dijajah lagi oleh pembuat madhab. Bener gak sih? Kata madhab Syafi'i, Hambali, kenapa? Enggak katamu sendiri apa gitu? Tapi begitu orang lupa bahwa seluruh kitab suci, mulai dari Hindu, Buddha dan lain sebagainya, Taurat itu semuanya dilakukan. Termasuk di gereja ya, dilakukan. Semua dilakukan. Dugaan saya karena Tuhan lebih percaya bahwa lagu itu yang akan nyampe ke hati setiap manusia tanpa tafsir-tafsir. Salah satu karena saya di matematik, Beb. Semuanya ingin saya buktikan, Beb. Katanya Al-Quran itu mujizat. Kalau Al-Quran memang mujizat, pasti ada nada-nada dari nenek-nenek moyang kita, entah itu di Afrika, di Jawa, yang cocok untuk Al-Quran, untuk menyanyikan Al-Quran. Terus saya tanya ke Gus Gofur, putranya Mbah Maimun. Gus, kalau kita baca Al-Quran pakai cengkok Jawa atau cengkok Sunda, boleh nggak? Dia menjawab gini, dulu orang Madinah nggak ngerti cengkok Mekah. Terus ditanya sama orang Hijaz ya, boleh nggak membaca cara Madinah? Rasul menjawab boleh, kata Gus Gofur gitu. Berarti ijtihad saya, kalau waktu itu Nabi ketemu orang Sunda, boleh dong baca Al-Quran dengan cara Sunda. Saya ketemu tembang lama, namanya tembang lama pasti bagus karena awet. Kalau enggak pasti enggak. Do piomban waya opo iki. Ini apa ini ya? Ini saat apa ini? Piyo. Rambu lan wes
muncul. Titisonyo kang witonya wiji, angin semilir membawakan kedamaian di hati. Mbak, kalau main HP mending pulang. Tadi Habib ngomong, kalau kamu di sini dan saat ini, orang Buddha, Hindu dan lain sebagainya ngomong, kalau kamu di situ larut here and now, di sini dan saat ini, maka itu meleburkan karma. Kamu di kantor ya kamu di kantor, kamu di jalan ya di situ. Oke, itu kenapa saya keras pada HP. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Sorry kalau salah, ini karena saya bernyanyi. Ketika ada terjemahan inna dinna indallahil Islam, saya sebagai orang matematik, inna dinna sesungguhnya agama di sisi indallah il Islam adalah Islam. Pertanyaanku sebagai orang matematik, inna dinanya diterjemahkan sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Semuanya diterjemahkan, Islamnya nggak diterjemahkan. Aku telusuri ayat itu turun sebelum Islam jadi agama. Berarti kan harus diterjemahkan. Islam asalnya salam, kesejahteraan. Berarti sesungguhnya agama yang kuridhoi di sisiku adalah kesejahteraan. Si agama apapun yang arahnya kesejahteraan, salam, akarnya Islam kan salam juga. Keselamatan itu Islam. Kalau gini nanti gak berantem orang pinggul, kami agama yang cuma diridhoi oleh Tuhan. Gak masuk akal buat aku, kenapa Tuhan cuma meridhoi satu agama? Nah, Buddha, Hindu mengajar, yang aku anggap Islam juga mengajarkan begitu. Kalau kamu di sini ya di sini saat ini, maka karmamu akan dibilas. Karena mengikuti proses. Oke, aku tadi ngomong sampai mana ya lupa. Saya main HP, aku bingung. Tadi aku ngomong apa? Aku sampai mana tadi? Iya, tentang ini tadi. Sebelumnya ini apa? Oh, tembak. Tembang. Nano nano nane 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 titisonyo cawotonya wiji. Terus miring. Mambang tangpas wulan sumbrek anggon doro. Wangi menyebar ke semesta seperti bunga sedap malam. Tak cari-cari Bib, ada di yang inna anjalnahu bilal itu surat apa itu? Al-Alaq. Inna anjalnahu itu surat apa itu? Itu surat Al-Qadar. Persis. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nada itu yang sampai ke aku. Dan aku tiba-tiba memaknai dengan hatiku sendiri bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu bukan cuma yang terhitung malam ke 10 ke atas itu cuma gampangnya supaya komunikasi ke pedes-pedes itu gampang gitu. Sebetulnya di sisiku begitu yang ini nadanya, bukan aku nggak ngerti bahasa Arab ya. Tiba-tiba barang siapa yang sedang jatuh cinta, disitulah Lailatul Qadar datang. Aku tanya ke Gus Mus, membenarkan. Aku tanya ke Habib Anis. Jadi nada, orang lupa bahwa di dalam kitab suci itu ada nada. Tadi kalau Habib bilang musik itu haram cuman guyon. Supaya enak lah, namanya Habib, supaya kelihatan ya bilang.
Definisi musik itu adalah ada ritme, ada pengulangan, itu musik. Sehingga kalau ada ulama bilang musik itu haram, saya sebagai orang matematika bingung. Apa yang nggak musik di dunia ini? Nafasmu itu musik. Ada pengulangan. Kalau lagi tegang dedek-dedek kayak musik naik. Sinar matahari keluar, dia melukis juga. Itu musik. Kata-kata ini musik. Kalau enggak kan jadi orang di GPS kan, belok kanan, Anda salah. Itu enggak ada musik, enggak ada musik, enggak mau ngomong ini musik. Terus musik diharamkan, aku bingung beb. Wallahi, wah orang Islam beb. Wallahi. Nah, supaya cepat masuk ke sesi tanya jawab, saya terus bilang ke Habib, Beb, sorry, dengan segala ceramah tanpa musik bagi aku sampah. Jadi nanti pembagian tugas ya Beb, gimana? Bagian sampah-sampah sampean. Aku sekarang akan menyanyi ingsun dengan paduan suara dari mana ini? Hah? Ini dari mana aja? Hah? Yang berdiri. Oh, perempuan nggak bisa berdiri ya, cowok yang bisa ya. Enggak berdiri. Enggak, dari mana tolong yang ceng-ceng mami? Enggak, berdiri dong. Kita kan Forum Rakyat Voice. Semua berdiri. Ini mic-nya di mana yang tengah ini? Kok bisa berubah semua? Mic-nya ini di mana posisinya yang tengah? Ayo dong please. Sambil menunggu kata-kata adalah saya tadi bilang ke Habib, tolong nanti diskusinya betul nggak sih toleransi di Indonesia ini ada? Bagi saya nggak ada. Ini kok berubah lagi ya suaraku di sini ya? Suaraku di sini berubah, nggak enak. Tadi enak, suaraku berubah jadi keras sekarang, atos. Oke, jadi gemuk gitu loh. Oh. Tes, yang belakang nggak ada mic-nya. Gimana ya? Itu yang sana ada. Toleransi nggak enak. Mic suaraku berubah. Itu bedanya aku sama Habib. Habib kenceng ngomong terus walaupun mic-nya nggak enak. Kalau aku nggak bisa, telingaku peka banget. Ya. Aku bukan cuma ke kamu loh keras. Menteri pun main HP di depanku, aku kata-katain. Ada banyak saksi. Gitu loh. Tes. Nah, toleran. Nah, ini enak mas. Apa? Kenapa? Mic-nya gini. Mic-nya gini. Malah nggak bunyi. Mic-nya gini. Yang ini. Kok bisa dikasih ini? Tes. Toleransi di Indonesia menurut aku nggak ada, atau kalaupun ada semu. Ayo kita diskusikan. Toleransi yang sedang berlangsung sekarang adalah silahkan kamu jalanin keyakinanmu, silahkan kamu jalanin keyakinanmu, silahkan kamu jalanin keyakinanku, dan aku akan menjalani keyakinanku. Tapi keyakinanku lah yang paling benar. Gimana ini disulut dikit jadi api? Toleransi yang aku bayangkan dan aku yakin ada pembenarannya di kitab suci, kecuali kalau beliau nggak mau membenarkan. Silakan kamu jalani keyakinanmu, silakan kalian jalanin keyakinanmu, silakan kalian jalanin keyakinanmu. Semoga kelak kita akan bertemu pada kebenaran yang sama. Ini akan susah dipanas-panasin oleh buzzer manapun, Beb. Keyakinanku adalah gampang sekali kalau aku mendengarkan musik. Tapi kita dengerin dulu musiknya. Kenapa aku sampai pada tafsir seperti ini? Karena musik. Judulnya ingsun. Nunggang rasa ngener ing panggayu. Kenapa nunggang rasa, enggak nunggang pikiran? Karena saat kepengaruh sama Habib, bukan Habib dia. Bahwa
Rasulullah bisa ke Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj ke atas karena dia menunggang rasa. Jibril nggak kuat karena dia menunggang pikiran, hanya menunggang kata. Pasti nggak bisa bantah kan? Nunggang rasa ngenering panggayuh, ini juga yang sering saya bawakan kalau saya tawaf. Saya nggak mau dijajah oleh siapa yang ngelatih umroh itu, siapa namanya? Orang-orang itu apa namanya yang pelatih kalau manakib itu loh? Mutawif. Nanti baca ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sudah sampai Hajar Aswad bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Oke. Aku akalin, aku cuman gitu aja di depan Hajar Aswad. Ketika muter, aku nyanyi ini. Masa Gusti Allah gak ngerti? Judulnya Ingsun. Ing cini sun aku, Tuhan di dalam diriku. Nunggang rasa ngenering panggayuh. Nggak kedengaran sampah kan? Labbaik Allahumma labbaik.
selama ini kesalahanku terlalu sering mengunjungi kiai, terlalu sering mengunjungi pastor, terlalu sering mengunjungi biku, terlalu sering menghubungi pendeta. Tapi aku lupa berkunjung pada diriku sendiri. Tanian bunguit kerambil kadang. Terima kasih. Ini Beb, ini Grace, ini Sila, yang belakang dua cowok, tapi cowok nggak terlalu penting lah buat aku, gitu. Ini dari gereja di mana almarhum Rianto menjadi syahid di sana. Jadi waktu itu bedanya Habib sama Sujiwo Tejo. Habib hanya datang ketika acara kan. Sujiwo Tejo sudah datang H-1 latihan bareng. Jadi siapa honornya yang lebih banyak? Itu aja sih. Itu aja asal Jo. Tapi saya ini ledek-ledekan. Ini karena streaming. Ini semuanya ledek-ledekan, semuanya saksi. Ketika latihan kemarin, Mbak, saya selalu mengistimewakan mereka berdua gini. Soalnya orang-orang gereja biasanya pinter nyanyi. Udahlah yang kalian yang fatayat jangan sok nggak bisa nyanyinya susah gitu, ketawa gitu. Udahlah ngakui lah gitu loh. Saya bisa jadi kutu buku sekarang Beb, karena waktu kuliah di Bandung satu kos sama anak Loyola Semarang. Dia kos Semarang bawa buku-buku banyak banget. Dari situ saya tukang baca dan dari situ saya bisa nulis. Kalau aku ngobrol di situ Bondo terus kumpulan sama wong Indo nggak baca aku. Gitu loh. Udahlah kita jujur aja deh. Enggak, ini guyon, tapi juga ada juga orang Islam yang pinter kan juga banyak juga gitu maksud. Ini cuma untuk memicu mereka gitu. Jadi bagian yang sulit-sulit saya serahkan kepada orang gereja gitu. Nadanya. Karena orang Islam terutama Habib bisanya ngomong. Jadi Beb, diskusinya selain toleransi tadi di saya, toleransi yang benar adalah bukan toleransi ketika kamu masih mendaki gunung. Ketika kamu masih mendaki gunung, iya kamu, kenapa kamu ngelihat manukmu? Kamu gitu loh. Dia tak tunjuk gini terus ngelihat gini. Raimu. Raimu, bukan manukmu. Raimu, Masya Allah. Ini Pak Bupati gimana Pak Bupati, rakyatmu kok kayak gini. Aku ngomong apa tadi? Sampai mana? Nah, ketika kamu manjat gunung, lihat jalan setapak. Sorry ini misalkan gunung, kamu akan merasa bahwa jalanmu yang paling benar. Tapi begitu kamu sudah sampai puncak gunung, lihat ke bawah, seluruh jalan setapak menujumu. Seluruh sungai-sungai, seluruh keyakinan-keyakinan pada akhirnya ke muara yang sama, yaitu laut yang esa. Dulu ada kristal itu bernama keyakinan. Lalu zaman es mencair terjadi karena ada sinar matahari, es mencair menjadi lautan yang esa. Matahari apa? Kesadaran. Itu yang aku suka marah. Tapi sekarang kantor-kantor mulai kalau berdoa, saya akan berdoa dengan cara Muslim, Islam. Yang non Muslim silakan dengan keyakinan sendiri. Dasmu. Sebut agama lain dong. Kenapa disebut non Muslim? Sombong banget sih kalian. Kalau aku jadi dia, jadi Grace. Kalau aku jadi Sila, kamu siapa? Gak apa-apa sekali-kali lanang. Siapa? Hah? Topes kamu? Iya, yang satunya lagi, yang dari gereja. Samuel. Digituin, aku akan tersinggung. Aku bukan non Muslim, aku Kristen.
Tapi sekarang kemarin di BNPT Pak kantornya Pak Badan sudah mulai berdoanya yang beragama lain silakan. Jadi enak. Kadang-kadang kita nggak hati-hati dengan kata-kata. Saya akan berdoa dengan cara Islam. Yang non Muslim, kalau aku jadi Kristen aku kan tukang protes, kecuali anak perempuanku. Aku itu paling sedih kalau sudah disetirin anak perempuanku namanya Randu. Kan nyetirnya kan aku belum marah, dia marah duluan. Belum apa, udah diam aja gitu. Mampus asu gitu. Tapi ternyata kiai-kiai itu penghapusannya anak perempuan. Berarti aku sama dengan kiai. Nah, jadi toleransi yang hakiki, menjaga diksi, itu saja sih untuk lemparan diskusi. Sebelum diskusi kita nyanyi bersama Suki Tanpa Bondo. Tapi saya tertarik tadi sama kendang, Beb. Kendangnya si urip nggak Om iki? Hah? Sing urip rene yo. Aku seneng penyanyimu ya enak mau sing nyanyi Titik Kalau Mongso yo. Ayu nggak bojai? Ya. Kendangi sama ininya juga. Endi wonge? Hah? Rene, lha kowe rene cepetan karo sing main iki ojo jimbe. Nanti tak kode masuk-masuknya. Kalian nggak ikut latihan nggak apa-apa. Karena pernikahan juga nggak ada latihannya. Okay. Ayo cepetan. Mas gitar, Mas Sofi, Mas keyboard sama suling nanti ikut aba-aba saya akan masukin unsur kendang. Iki sing main jimbe sapa iki? Sing main jimbe? Oh, kamu mau ikutan? Ya, nanti tak kasih ruang buat kamu. Ayo lo bocah, yuk. Lungguh sih nang ini, nanti tak kasih. Yuk, Suki Tanpa Bondo, habis itu kita tanya jawab dengan Habib. Kalau bisa nanti waktunya lebih banyak sama Habib kan, soal kata-kata kan, soal sampah kan. Yuk. Guyon Beb, guyon. Yuk. Nggak masuk gitar. Sambil Al-Fatihah buat Sosro Kartono, kakaknya R.A. Kartini yang membuat syair ini. Saya cuma bikin lagunya. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepe ajre. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepe ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng. Coba kalian duduk dulu. Sugeng jeneng, biar bisa dibaca belakangnya. Kita nyanyi bareng-bareng. Sugeng tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Sugeng tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng,
sugeng jeneng langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng. Kamu nyanyi tunggal diringkit kepung tanpa bondo didaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamri tepe aji langgeng tanpa susah tanpa seneng andeng manteng sugeng jeneng langgeng tanpa susah tanpa seneng andeng manteng sugeng jeneng. Paduan suara sugih tanpa bondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji sugih tanpa bondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji tanpa susah tanpa senang anteng manteng sugeng jeneng tanpa susah tanpa senang anteng manteng sugeng jeneng. Kita masuk jalur pantura. Sugih tanpa bondo dikdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih lebih aji sugih tanpa bondo dikdaya tanpa buka sidik ayo gini nek aku buka sidik iki terlalu istiqomah nek buka sidik jos gitu loh ya oke sugih tanpa pondo didaya tanpa hati buka sidik terima mawi pasrah sepi pamrih tepi hati sugih tanpa pondo buka sidik coba ojo jos mandek sih buka sidik jos tuh wah terima jadi enak musik supaya nggak kelihatan sampah. Orang-orang fikih akan dengerin sugih tanpa pondo apa maknanya ini? Tafsirnya apa? Orang-orang torekot iku wis Gusti Allah wis ngomong nang kene kan ya kan? Gembira ya. Dan apa tafsirnya ini? Apa? Madhab apa ini? Sugih tanpa pondo dikdaya tanpa buka sini jatuh wah timbang mawi pasrah sugih tanpa pondo dikdaya tanpa buka sini mawi pasrah sepi pamrih tepi aji
kabeh. Boten. Soalnya gak irama dangdut kowe kok keberatan begitu dangdut kowe seneng banget. Oke, tidak. Oke, moderator. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Tejo, juga grup paduan suara, grup musikalisasi puisi. Oke, saat ini saat yang ditunggu-tunggu juga ya. Sesi tanya jawab diskusi di sini. Sebelumnya kita buka pertanyaan langsung jawab atau 3/3 gitu nih. Bagaimana Habib? Langsung saja nggih. Kan aku udah bilang urusan sampah, Habib. Ngapunten. Enak gak dari tadi musiknya? Memang yang haram-haram itu enak. Kendangnya aja Melayu sih. Kendangin di. Kalian di situ masalah. Udah lari ya udah. Kendangnya di situ tetap. Itu kan kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Sampai ojo lungo. Coba dikenang yuk. 3, 4. Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa semua yang asik-asik terlalu Ya langsung di. Tapi apa? Itu semua bentuk keakraban ya. Nah, bagi saya canda itu bentuk keakraban. Anda hanya akan bercanda dengan orang yang bagi Anda sudah akrab. Dan memang musik itu bagi saya, ini sedikit, bagi saya musik itu makna. Musik itu yang memberi, salah satu yang memberi wadah makna bagi seseorang. Karena contohnya sederhana. Anda coba lihat video orang yang jatuh tersungkur karena kakinya kepleset kulit pisang atau apapun. Anda lihat itu mungkin Anda akan empati atau bahkan bersedih hingga menangis melihat itu karena Anda kasihan kepada orang yang jatuh itu. Tapi coba video yang sama Anda kasih musiknya Warkop DKI itu. Terus kasih video itu. Kemungkinan besar semua kita akan ketawa melihat orang jatuh. Jadi musik itu yang kemudian menghilangkan empati kita. Enggak itu. Artinya musik itu yang bisa memberi makna. Itu bangun. Tapi itulah musik yang kemudian memberi makna itu kan. Bahwa kita hanyut. Saya setuju bahwa ribuan ceramah saya bisa kalah dengan satu bait nyanyian dari seorang penyanyi itu. Walaupun diulang-ulang kan sebenarnya ya seharusnya kalau kita ngomongin honor saya itu lebih gede. Karena penyanyi itu enak. Mek kata-katanya iku ya diulang-ulang. Nyanyi ya lagunya itu, lek penceramah kan harus ganti. Jadi sebenarnya membutuhkan lebih effort itu untuk jadi penceramah. Tapi untuk orang-orang malas ya jadi penyanyi ya cukup lah. Enggak tanya aja. Ada saja mungkin nih Habib. Ini boleh berkolaborasi Habib. Jadi ceramah yang ada instrumennya biar lebih ngenang ya ada rasanya gitu. Oke, baik teman-teman di sini ada yang mau bertanya di sini? Boleh diangkat tangannya. 1, 2, 3. 3 penanya terlebih dahulu ya. Yang pertama yang paling depan, duduknya yang paling awal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usul kalau boleh berdiri supaya yang lain bisa lihat. Boleh berdiri. Siap. On cam ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bian Bib, saya dari luar kota, alhamdulillah. Saya itu pemuda tersesat, yang tersesatnya kadang itu ke Maiyah malah. Tungguin, seharusnya berarti bukan luar kota, Pak, dari kota lain. Oh, nggih. Iya. Nggih. Betul. Jadi kamu orang non Mojokerto. Non Mojokerto, oke. Karena niki saya ke Pak Wabub kan, jadi saya ikut protokol Raja non Mojokerto gitu. Jadi saya tuh gini Beb, saya tuh ingin bertanya Beb. Ini kan juga tentang toleransi. Saya tuh sering mikir di hati saya tuh kalau saya tuh percaya bahwa semua orang itu akan masuk surga tanpa terkecuali orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Saya percaya itu. Salah bener nggak tahu. Saya juga kurang dalam beragama gitu. Al-Ghafaru itu. Nggih. Ini supaya aku ikan kata-kata. Nggih. Tuhan mengampuni kalau kamu minta ampun. Tapi di Al-Mas'ul Husna ada Al-Ghafur. Jadi Tuhan sudah mengampuni kamu sebelum kamu minta ampun. Siap. Amin ya Allah. Saya itu meyakini bahwa semua agama itu benar, semua agama itu akan masuk surga pada akhirnya nanti. Karena dalam Islam, karena kebetulan ayah ibu saya dulu Islam, jadi saya ikut Islam, itu meyakini bahwa yang penting kita itu ada 4. Tauhid yang paling ujung, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum alam. Nah, saya itu percaya bahwa Allah itu maha adil. Nah, kalau misalkan kalau misalkan orang yang di pelosok Kalimantan yang nggak pernah ada wali di sana, nggak pernah ada ulama masuk ke dalam hutan-hutan Kalimantan, dia nggak pernah tahu Islam, tapi dia baik pada alam, dia baik pada manusia, dia baik pada sesama. Kalau dia kelak dia masuk surga, katanya Allah itu maha adil, Bib. Ya kan? Nah, saya ini yang tersesat saya, atau yang tersesat ini adalah umat-umat Islam yang sering mengkafir-kafirkan orang-orang yang sebenarnya menurut saya jauh lebih baik daripada orang Islam itu sendiri. Bahkan kalau sekali Mbak Tejo bahwa banyak orang Hindu di Bali itu sangat lebih Islam dari orang Islam. Karena di Bali tidak pernah ada maling kecuali datangnya